Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Moderasi Manajemen Laba, Kualitas Auditor Internal, Strategi Bisnis, dan Pelaporan Keberlanjutan Kinerja Ekonomi. Yang pertama yaitu ada motivasi, isu, penelitian, research gap, dan fenomena. Motivasi atau isu penelitian. Metode beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja ekonomi perusahaan, yaitu berkaitan dengan pengaruh kualitas auditor internal, strategi bisnis dan pelaporan, keberlanjutan kinerja ekonomi dan moderasi, manajemen laba, kualitas auditor dan strategi bisnis yang baik akan menunjukkan pengaruh kualitas pelaporan kinerja keuangan suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu ada research gap. Penelitian ini menggunakan dua jenis strategi bisnis, yaitu prospektor dan defender, dan tipologi Miles and Snow 1978, Arya Vitiara et al. 2013. Prospektor adalah perusahaan yang berkomitmen untuk berinovasi dan mencari peluang pasar baru. Widayasari, Hardiani, dan Rudiawarni 2017. Defender berfokus pada efisiensi produksi dan distribusi barang atau jasa. Mereka mempertahankan pasar saat ini daripada mencari peluang pasar baru. Miles dan Snow 1978. Dalam Hawke et al. 2013. Defender berfokus pada efisiensi dan bukan pada inovasi. Wardani dan Isabella 2017. Defender memiliki motivasi untuk mempertahankan reputasinya sebagai perusahaan yang stabil, yang cenderung memenuhi harapan investor, sedangkan para prospektor cenderung mengutamakan kepentingan dalam berinovasi dan mencari peluang pasar baru, sehingga pemenuhan ekspektasi investor menjadi lebih rendah. Widayasari et al. 2017. Selanjutnya di sini yaitu ada fenomena. Fenomena menurut Paredede 2014 ini berkelanjutan, berawal dari isu permasalahan global dan kerusakan lingkungan yang semakin hari semakin terjadi di seluruh dunia. Pada awalnya keberlanjutan ini merupakan isu sosial yang kemudian berkembang menjadi isu strategi bagi perusahaan. Perusahaan harusnya tidak hanya melaporkan kondisi perusahaan dari segi keuntungan, tetapi juga dari aspek sosial dan lingkungan. Menurut Paredede 2014, sustainability reporting adalah praktik pengukuran, pengungkapan, dan akuntabilitas kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal atas kinerja organisasi menuju tujuan keberlanjutan. Pengungkapan laporan keberlanjutan sebagai bentuk pengungkapan sukarela yang diharapkan dapat meningkatkan transparansi perusahaan. Di sini ada kritiknya yaitu peneliti kurang jelas dalam menyampaikan motivasi isu terkait penelitian ini. Motivasi tersirat secara implisit sehingga membutuhkan pembaca atau review memahami yang menjadi konteks motivasi dalam penelitian ini. Research gap dalam penelitian ini tidak didukungnya dengan hasil penelitian sebelumnya yang berbanding terbalik. Fenomena belum dijelaskan secara
khusus untuk lebih mendukung kesesuaian dengan variabel yang diteliti. Sebaiknya peneliti menuliskan fenomena yang berkaitan dengan salah satu variabel independen yang ada di dalam penelitian ini. Baik, selanjutnya yang kedua yaitu ada artikel-artikel utama dalam penelitian ini, yaitu menurut Agoes 2014 menyatakan bahwa internal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor internal perusahaan baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, serta kepatuhan terhadap kebijakan dan kepatuhan manajemen puncak yang telah ditetapkan, peraturan pemerintahan dan ketentuan ikatan profesi yang berlaku. Laporan keuangan di satu sisi sebagai penentu strategi bisnis perusahaan, kualitas laba yang ada pada perusahaan berpotensi juga merupakan fungsi dari strategi bisnis. Widyasari et al. 2014. Lalu selanjutnya yang ketiga ada Sulistianto 2008. Manajemen laba didefinisikan sebagai upaya manajer perusahaan untuk menginterpretasikan atau mempengaruhi informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui pemangku kepentingan yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi keuangan. Baik, yang terakhir yaitu manajemen yang dinilai prestasinya dalam menganalisis laba akan cenderung mengelola laba secara optimus. Haswati dan Nugroho 2014. Di sini ada kritik, yaitu peneliti sudah cukup jelas dalam menjelaskan artikel-artikel yang menjadi referensi, namun sebaiknya artikel tersebut lebih dapat menjelaskan keterkaitan variabel dalam penelitian ini. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada kebaruan novelty dari penelitian ini, yaitu pembaruan penelitian ini salah satu dengan menggunakan unsur manajemen laba sebagai variabel moderasi. Manajemen laba difungsikan sebagai upaya manajer perusahaan untuk menginterpretasikan atau mempengaruhi informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk melabui pemangku kepentingan yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi keuangan. Tindakan manajemen laba sebenarnya didasarkan pada berbagai maksud dan tujuan yang mengandung motivasi tertentu. Karena tingkat keuntungan atau profit yang diperoleh sering dikatakan dengan kinerja manajemen agar laporan keuangan yang disajikan terlihat baik. Kritik penelitian lebih menuliskan secara jelas novelty dalam penelitian ini dibagi abstrak dan pendahuluan mengenai keterbaruan penemuan penelitian untuk memudahkan pembaca mengetahui apa saja temuan keterbaruan dan perbedaan penelitian lainnya dengan variabel penelitian yang sama. Lalu selanjutnya itu ada grand teori yang digunakan dalam penelitian itu, yaitu ada set worship teori. Stewardship ini menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara masalah umum yang terjadi dengan motivasi manajemen. Mengingat tidak adanya masalah motivasi internal yang di kalangan eksekutif, pertanyaannya adalah seberapa jauh eksekutif dapat mencapai kinerja perusahaan yang baik yang mereka cita-citakan. Dengan demikian, teori stewardship terjadi karena adanya perbedaan kinerja yang timbul dari situasi struktural di mana manajemen eksekutif memfasilitasi tindakan yang efektif. Dana Ladson dan David 1991. Masalah yang terjadi adalah apakah struktur organisasi membantu eksekutif untuk merumuskan dan mengimplementasikan rancangan kinerja perusahaan yang baik. Download 1985. Struktur ini akan memfasilitasi tujuan selama mereka memberikan harapan yang jelas dan konsisten serta memberdayakan manajemen senior. Donald dan David 1991. Selanjutnya yaitu ada grand teori yang digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya itu ada positive accounting theory. Pertama dikenalkan oleh Watts
dan Zimmerman 1989 yang menjelaskan bahwa faktor ekonomi tertentu dapat dikaitkan dengan perilaku manajer atau pembuat laporan keuangan. Ada 3 hipotesis spesifik yang paling sering diuji adalah hipotesis rancangan bonus, hipotesis utang atau ekuitas, dan hipotesis biaya pitikal. Di sini ada kritiknya, yaitu penelitian hanya menjelaskan satu genre teori yang secara eksplisit, yaitu teori Sodership, sedangkan teori akuntansi positif dijelaskan implisit. Seharusnya pemaparan dijelaskan lebih eksplisit serta dapat ditarik keterkaitannya dengan judul penelitian. Selanjutnya di sini yaitu ada keterkaitan grand teori yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan. Itu ada stewardship teori, yaitu menyatakan bahwa adanya hubungan yang kuat antara kepuasan manajemen teori dan kesuksesan perusahaan. Jika kesuksesan perusahaan tercapai, maka hal itu meningkatkan kekayaan para pemegang saham pemilik. Selain itu, kesuksesan perusahaan juga akan ikut mendorong pemilik untuk memaksimalkan kepuasan manajemen dengan memberikan penghargaan atas prestasi kinerja yang telah dicapainya. Selanjutnya itu ada positive accounting theory. Hubungan teori akuntansi positif dengan kinerja ekonomi terletak pada sikap manajemen yang berupaya menggunakan kapabilitas pengetahuan akuntansi, kebijakan akuntansi untuk menyongsong kinerja ekonomi yang akan terjadi di masa yang akan datang berdasarkan 3 hipotesis dalam teori akuntansi positif. Di sini ada kritiknya, itu peneliti tidak menjelaskan keterkaitan grand teori yang digunakan dengan judul penelitian secara eksplisit. Grand teori hanya tergambarkan secara implisit dalam penelitian ini. Yang menjelaskan di atas merupakan hasil dari penelaahan oleh review. Di sini ada kerangka konseptual. Lalu di sini ada kritiknya juga, yaitu penulis sudah memberikan gambaran yang jelas dalam kerangka konsep tersebut. Penulis menjelaskan yang mana variabel independen, variabel dependent, dan variabel moderating secara implisit dengan tanda yang bisa dipahami oleh pembaca. Variabel independen diberi tanda X, variabel dependent diberi tanda Y, dan seharusnya untuk variabel moderating diberikan tanda Z. Baik teman-teman, cukup sekian penjelasan review kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.